Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13. Di sini kami akan melakukan penjelasan pada materi modul 5. Sebelum kita melakukan penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Gergi Serlangga, saya sendiri dengan NPM 20167. Kemudian ada saya, Resmita Sukmalam dengan NPM 20106. Saya Nadia Amelia Pumaira dengan PM 20112. Saya Yonas Kusnanda, NPM 20157. Saya Rafida Amelia Anastasia dengan PM 20171. Yang pertama ada latar belakang dari penelitian. Pada dasarnya, sebuah perusahaan mengadakan perencanaan dan pengendalian bahan baku yang bertujuan untuk meminimumkan biaya serta memaksimalkan laba perusahaan tersebut. Kemudian, pada pengendalian troli tompel adalah perlu dilakukannya perhitungan economic order atau EOQ. Kemudian ada list total cost atau LTC dan list unit cost atau LUC pada troli tompel basic dan advance agar dapat biaya persediaan yang paling minimum. Kemudian, ada pun rumusan masalah dari penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana mengetahui perencanaan kebutuhan yang optimal pada troli tompel. Yang kedua, bagaimana perbandingan masing-masing teknik loading serta penentuan metode load sizing pada troli tompel. Yang ketiga, bagaimana menentukan project on hand untuk setiap sub pembentuk pada troli tompel. Selanjutnya ada penjelasan tentang persediaan. Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu, antara lain untuk proses produksi. Jika berupa mentah, maka akan diproses lebih lanjut. Jika berupa komponen atau spare part, maka akan dijual kembali menjadi barang dagangan. Selanjutnya ada syarat dari sebuah persediaan. Yang pertama, peningkatan layanan terhadap pelanggan melalui pemberian layanan berupa persediaan bahan atau barang yang dibutuhkan atau bisa disebut juga service availability. Kemudian ada penekanan biaya. Persediaan tidak hanya sekedar menyediakan bahan atau barang sesuai kebutuhan saja, tetapi harus mempertimbangkan hal-hal lain seperti ketepatan waktu, ketepatan mutu, biaya yang ekonomis, dan ketepatan jumlah. Kemudian ada juga dari faktor-faktor persediaan. Yang pertama ada lead time. Arti lead time adalah lamanya masa tunggu bahan yang dipesan datang. Kemudian ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Dan yang ketiga ada juga yaitu daya tahan dari bahan persediaan. Kemudian ada Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah sistem informasi yang merancang pesanan dan penjadwalan permintaan persediaan yang dependen, yaitu berupa bahan baku, komponen, dan subassembling yang dibutuhkan untuk mendukung jadwal induk produksi. Selanjutnya ada loading dalam persediaan. Proses loading merupakan sebuah proses dalam menentukan besarnya jumlah pesanan optimal berdasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan bersih. Load sizing merupakan sebuah komponen MRP yang dikeluarkan pada perencanaan penerimaan order dan pengeluaran order. Next. Selanjutnya ada load for load. Di dalam metode ini, jumlah persediaan akan ditentukan sesuai jumlah permintaan saja. Metode load for load juga memiliki rumus yang biasanya digunakan, yaitu load for load sama dengan TC dikurangi BPL ditambah BPY, yaitu dengan keterangan TC merupakan total cost, BPS merupakan biaya pemesanan, dan yang terakhir BPY yaitu biaya penyimpanan. Next.
Selanjutnya ada economic order quantity. Metode economic order quantity adalah salah satu teknik yang mengkontrol persediaan yang sifatnya meminimalkan pesanan dan penyimpanan. Next. Selanjutnya ada list total cost. Teknik ini didasarkan pada pemikiran bahwa jumlah ongkos pengadaan dan ongkos simpan atau ongkos total setiap ukuran kuantitas pemesanan yang ada pada suatu horizon, perencanaan dapat diminimalisasi jika besarnya ongkos-ongkos tersebut sama atau hampir sama. Sarana untuk mencapai tujuan tersebut adalah suatu faktor yang disebut dengan economic part period atau EPP. Next. Selanjutnya ada less unit cost. Metode less unit cost atau LUC adalah metode yang menggunakan sifat konveksitas atau mencari titik terendah dari ongkos satuan per unit terhadap ukuran lot pemesanan sebagai dasar untuk menentukan besarnya ukuran lot pemesanan. Next. Pengisian kembali direncanakan untuk periode pertama dengan periode berurutan dengan peningkatan rata-rata biaya setiap periode dengan rumus TRC per T sama dengan C plus PH sigma TK sama dengan 1 dalam kurung K-1 kali DK per T. Next. Dengan keterangan C yaitu biaya pemesanan setiap pemesan, H persentase biaya simpan yang dikeluarkan setiap periode, dan P harga pembelian unit, H yaitu biaya simpan setiap periode, sedangkan TRC total biaya yang relevan pada T periode, dan T periode pengisian kembali persediaan, dan yang terakhir DK yaitu nilai permintaan pada periode K. Next. Master Production Schedule atau MPS. Berikut merupakan MPS selama 1 tahun periode yang akan digunakan sebagai data perhitungan untuk perencanaan kebutuhan bahan baku. Untuk MPS level 0 pada bulan pertama terdapat nilai 758, bulan kedua 763, bulan ketiga 780, bulan keempat 784, bulan kelima 774, bulan keenam 765, bulan 7801, bulan 8 813, bulan 9 786, bulan 10 768, bulan 11 786, dan yang terakhir bulan 12 809. Kemudian kita masuk pada safety stock truck trolley. Dengan produk troli tompel, jadi perusahaan menetapkan tingkat service level untuk ketersediaan bahan baku sebesar 97,5%, sehingga untuk perhitungan safety stock-nya adalah safety stock sama dengan Z alpha dikali sigma dikali akar L. 1,96 dikali 17.263 dikali 1 sama dengan 33,835 dan dibulatkan menjadi 34. Next. Untuk informasi data inventory dan raw material cost, pada produk rak trolley basic dan advance, yang pertama ada rak trolley basic, dengan materialnya 3-pack, level 2, jumlah unitnya 2, lead time-nya 1, on hand-nya 1.600. Material sekrup level 2, jumlah unitnya sebesar 8, lead time-nya 1, dan on hand-nya sebesar 6.400. Kemudian untuk material pilox level 2, jumlah unitnya 1, lead time 1, jumlah on hand-nya 1.600. Kemudian masuk ke badan rak, ada material sekrup dengan level 2, jumlah unitnya 8, lead time-nya 1, on hand-nya 6.400. Untuk material kayu level 2, jumlah unitnya 18, lead time-nya 1, on hand-nya 14.400. Pilox level 2, jumlah unitnya 1, lead time-nya 1, on hand-nya 800.
Kemudian material lem level 2, jumlah unitnya 1, lead time-nya 1, on hand-nya 800. Lalu masuk ke kaki rak, untuk material roda level 3, jumlah unitnya 1, lead time-nya 1, on hand-nya 3.200. Dan material sekrup level 3, jumlah unitnya 4, lead time-nya 1, dan on hand-nya 14.400. Next. Untuk rak troli advance-nya, material pada rak atas, yaitu pertama ada paku dengan level 3, jumlah unitnya 8, lead time-nya 1, on hand-nya 6.400. Kemudian handle kayu level 3, jumlah atau unitnya 2, lead time-nya 1, on hand-nya 1.600. Dan material stopless level 3, jumlah unitnya 2, lead time-nya 1, on hand-nya 1.600. Yang terakhir untuk material lem level 3, jumlah atau unitnya 1, lead time-nya 1, on hand-nya 800. Next. Untuk informasi data raw material cost rak troli, di sini ada material kayu dengan holding cost-nya 520 dan ordering cost-nya 500.000. Untuk material triplek, holding cost-nya 5.300, ordering cost-nya 510.000. Untuk material sekrup, holding cost-nya 480 dan ordering cost-nya 490.000. Material pilox, holding cost-nya 4.700 dan ordering cost-nya 510.000. Material lem kayu, holding cost-nya 4.700 dan ordering cost-nya 490.000. Material roda, holding cost-nya 5.300 dan ordering cost-nya 490.000. Material tali, holding cost-nya 5.300, ordering cost-nya 510.000. Material set lampu, holding cost-nya 4.700 dan ordering cost-nya 510.000. Untuk material pengait, holding cost-nya 500 dan ordering cost-nya 510.000. Next. Untuk perhitungan rencana pemesanan, adapun perhitungan rencana pemesanan menggunakan metode lot for lot untuk setiap produk dan subproduk pembentuk berdasarkan data permintaan adalah sebagai berikut. Next. Untuk MRP rak troli, di sini ada periode 1 sampai 12, MT-nya secara berurutan adalah 758, 763, 780, 784, 774, 765, 801, 813, 786, 768, 785, dan 809. Dengan lead time-nya 1, safety stock-nya 34, dan lot sizing-nya adalah lot for lot. Kemudian didapatkan plan order release-nya dari periode 1 sampai periode 12 secara berurutan adalah 755, 780, 784, 774, 765, 801, 813, 786, 768, 786, 809, dan 0. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode lot for lot pada rak troli level 0 yang berjumlah 1 unit, dapat diketahui bahwa lead time berjumlah 1, safety stock berjumlah 34, dan project on hand periode sebelumnya berjumlah 800, didapatkan plan order release untuk 12 periode adalah 755, 780, 784, 774, 765, 801, 813, 786, 768, 786, 809, dan 1. Next. Untuk MRP alas rak level 1, MT dari periode 1 sampai 12 secara berurutan adalah 755, 780, 784, 774, 765, 801, 813, 786, 768, 786, 809, dan 0.
Dengan lead time 1, safety stoknya 35, dan lot sizing-nya lot for lot. Kemudian didapatkan plan order release dari periode 1 sampai 12 secara berurutan adalah 770, 784, 774, 765, 801, 813, 800, 786, 768, 786, 809, 0, dan 0. Izin melanjutkan. Jadi pada sini project on hand-nya ketahui 45, net requirements-nya 0, planet order receipt-nya 0, planet order release-nya 770. Jadi setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode lot for lot pada alat rak level 1 yang berjumlah 1 unit, dapat diketahui bahwa lead time berjumlah 1, safety stock 35, dan project on hand-nya sebelumnya berjumlah 800. Dapatkan plan order release 12 periode berturut-turut, yakni 770, 784, 774, 765, 801, 813, 786, 768, 786, 89, 00. Lanjut. Kemudian di sini ada kakira level 2. Diketahui di sini untuk bulan 1 sampai 12 MT-nya 769 sampai bulan ke-12-nya 0, kemudian lead time-nya 1, safety stock-nya 129. Lanjut. Kamu tadi bilang apa kok ada suaranya? Nah, di sini diketahui project on hand-nya 124, net requirements-nya 0, planet order receipt-nya 0, planet order release-nya 3141. Nah, setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan lot for lot pada kakira level 2 berjumlah 4 unit, diketahui lead time berjumlah 1, safety stock-nya 124, dan project on hand periode sebelumnya itu 3200. Didapatkan planet order release untuk 12 periode yaitu 3141, 3096, 3060, dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini ada informasi rencana pemesanan. Level 1 hingga 4 untuk komponennya ada alas rak, badan rak, kaki rak, dan rak atas. Nah, di sini periode 1 hingga 12. Seperti contoh alas rak di sini periode pertama 770, 784, 774, dan seterusnya. Untuk badan raknya periode pertamanya di sini 770, 784, 774, dan seterusnya. Kemudian untuk kaki raknya di sini periode pertamanya 3144, 3096, 3060, dan seterusnya. Dan untuk rak atasnya di sini periode pertamanya 786, 774, 765, dan seterusnya. Lanjut. Nah, kemudian di sini perhitungan economic order quantity atau EOQ. Adapun perhitungannya untuk material kayu berdasarkan data inventory dan raw material cost sebagai berikut. Di sini seperti contoh periode pertama lot order 0, inventory periode 0, daya simpan 1.250, untuk biaya setupnya 500.000, total cost-nya 501.250, dan LTC-nya 498.750. Dan hingga periode di sini 9 hingga 10, lot ordernya 1.230, inventory periodenya 1, daya simpannya 37.000, biaya setup 500.000, total cost-nya 537.000, LTC-nya 463.000. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada keterangan total demand
Rumusnya total demand dari basic requirements didapatkan hasil 7.856. Untuk perhitungan EOQ-nya didapatkan hasil di sini 3.887. Biaya simpannya didapatkan hasil 907.444. Untuk biaya pesannya didapatkan hasil 1 juta. Total biaya persediaannya didapatkan hasil 1.907.444. Jadi setelah dilakukan perhitungan menggunakan EOQ pada kayu padan rak level 2 berjumlah 1 unit, diketahui lead time-nya itu 1, safety stock-nya 35, project on hand-nya sebelumnya itu 800. Ya, bisa dilanjut. Nah, di sini ada perhitungan list total cost atau LTC. Ya, sama seperti tadi, periode pertama hingga 12. Untuk MT-nya diketahui 770, 784, 774, dan seterusnya. Di sini lead time-nya 1, safety stock-nya 444. Lanjut. Oke, selanjutnya ada perhitungan LTC kayu. Masih sama seperti sebelumnya. Bahan bulanannya di MRP kayu bahan rak, yaitu periode pertama ada 770, periode 2 ada 784, dan seterusnya dengan lead time 1. Safety stock-nya masih sama, yaitu 444. Dan lot size menggunakan LTC. Didapatkan planet order realize-nya atau pemesanannya yaitu sebesar 1.218 pada periode 1 dan periode 2 juga sama. Periode 4 sebesar 2.784 dan periode 7 sebesar 2.058. Next. Bisa di next. Oke, selanjutnya perhitungan manual dari LTC kayu. Didapatkan perhitungan LTC-nya berupa biaya simpan dikurangi biaya setup, didapat sebesar 1.623 sekian. Lalu biaya simpan didapatkan 376, lalu biaya pesan didapatkan 2 juta. Total biaya persediaan yaitu 2.376 sekian. Next, bisa di next. Selanjutnya ada perhitungan less unit cost atau LUC. Dan berikut merupakan perhitungan alas rak dengan metode LUC. Berdasarkan data inventory dan raw material cost, didapatkan tabel sebagai berikut. Bisa di next. Nah, lalu perhitungan LUC dari pilot alas rak dengan bahan bulanannya itu sebesar periode pertama 770, lalu periode kedua 784, sampai periode ke-12 sebesar sekian, dengan lead time 1 dan service dan safety stock-nya sebesar 444. Didapatkan plan order realize-nya atau pemesanannya sebesar periode pertama yaitu 1.228 dan periode 2 1.218, pada periode 4 2010, pada periode 6 2043, dan pada periode 9 ada 1.674. Bisa di next. Oke. Selanjutnya adalah total lot size bahan baku rak troli. Dari lot sizing bahan baku rak troli tompel didapatkan bahan baku sebesar sekian pada tabel yang sudah tertera, dan total bahan baku yang dibutuhkan adalah sebanyak 38.705
387.538. Oke, bisa di next. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil rekapitulasi dari perhitungan lot sizing dari metode yang paling optimal atau metode EOQ untuk setiap bahan baku dari 12 periode didapatkan total lot sizing metode tersebut adalah sebesar 387.538. Bisa di next. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.